Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mitra TV, setiap anggota dewan memiliki perjalanan yang berbeda. Begitu pula Afril Hadi yang datang dari dunia kesehatan dan pariwisata sebelum akhirnya masuk ke ruang legislatif. Rutinitasnya kini dipenuhi berkas aduan warga dari pelayanan rumah sakit hingga kondisi jalan lingkungan. Meski bukan pendatang baru di Partai Nasdem, langkah politik Afril tidak selalu mudah. Bahkan tantangan pertama yang ia hadapi datang dari keluarganya sendiri. Pemirsa, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ruang kerja Afril Hadi di kantor DPRD Kota Metro tampak lebih sering dipenuhi berkas catatan dibanding ornamen politik. Di sela rapat komisi, ia biasa membuka pesan yang masuk di gawainya. Pesannya masuk beragam, mulai dari keluhan soal pelayanan rumah sakit hingga laporan jalan lingkungan yang rusak. Afril memasuki politik lokal bukan sebagai pendatang baru. Sejak 2014, ia menjadi kader Partai Nasdem, meski baru terpilih sebagai wakil rakyat pada periode 2024-2029. 5 tahun sebelumnya, ia sudah mencoba peruntungan dan gagal. Kegagalan itu ia gunakan untuk memahami peta politik di kota Metro, mengenali karakter konstituen, sekaligus mengukur staminanya sendiri dalam persaingan kursi legislatif. Keputusan terjun ke politik ia akui tidak selalu mulus. Tantangan pertama justru datang dari keluarga sendiri. Perdebatan lazim bagi siapapun yang berniat masuk dunia politik. Tantangan berikutnya muncul dari publik. Stigma politikus datang hanya saat butuh suara kerap diterimanya. Afril mencoba menjawabnya dengan mendatangi warga sesering mungkin, bahkan setelah dirinya dilantik. Kini setelah lebih dari 1 tahun menjabat, Afril merasakan beban yang tak ringan. Ya nggak apa-apa, meminimalisir lah. Ya maksimalkan aja. Ya betul. Siap bang. Ya. Masih ini kabel ini dua aja. Belasan. Kejadian lampu tengah kemarin. Usah.
ini kita akan satu program seandainya bisa gitu, artinya taruhlah kita tahu April bisa Ya, untuk kota metro ya sebetulnya kan banyak sih. ya. Ya, yang pertama ya tentunya kita ya terkait dengan dunia politik sebetulnya buat saya ya bukan sesuatu yang hal baru ya. Karena ya saya menjadi kader Nasdem itu dimulai tahun 2014 kalau nggak salah. Tapi tahun itu saya mencoba untuk belajar betul-betul dari nol terkait dengan politik gitu. Ya termasuk sebelumnya saya pernah mencalonkan diri juga sebagai anggota DPRD tahun 2014 atau tahun 2019 ya itu. Tetapi ya itu kita anggap sebagai pembelajaran, kita belum hidup gitu kan. Dan di sana saya belajar terkait dengan politik seperti apa dan lainnya. Dan menurut saya di sana lah awal ketertarikan dengan dunia politik. Karena saya lihat dari dunia politik sebetulnya kan pengabdian dan berbuat lebih banyak kepada masyarakat. Kalau kita lihat selama ini mungkin ya skop kerja kita untuk berbuat kepada masyarakat masa lingkup kecil gitu. Tapi kalau seandainya kita terjun di dunia politik dan kita mengabdikan diri sebagai anggota legislatif, mungkin bisa berbuat lebih banyak kepada masyarakat yang skopnya lebih besar gitu kan, pada masyarakat terutama masyarakat kota metro. Ya jadi itu motivasi yang dasar sebetulnya nggak ada yang lain kecuali ya kita pengen belajar politik lebih mendalam, terus pengen berbuat yang lebih. Ya tantangannya itu banyak ya. Kita terjun di politik itu tentunya untuk mengawali ya harus punya tantangan, dan tantangannya itu kan datang tentunya kita kan dari lingkup kecil dari keluarga gitu. Jadi ya keluarga juga kita harus menyampaikan tujuan kita terjun di politik itu apa. Tentunya di lingkup kerja kan, di lingkup keluarga ya mengalami pro kontra juga, dan jadi nggak semua keluarga kita kan setuju gitu. Nah tentunya ini kan salah satu tantangan juga. Jadi bagaimana kita meyakinkan keluarga supaya mereka betul-betul merestui kita terjun di bidang politik gitu. Nah ini yang saya lakukan. Tantangan utama itu ya saya harus meyakinkan keluarga kita sendiri gitu, bahwa kita akan terjun di bidang politik. Nah terus yang lainnya dari sisi eksternalnya ya banyak sih tantangan yang kita hadapi gitu kan. Seperti kita berinteraksi dengan masyarakat, jadi ada stigma yang tidak bagus terhadap masyarakat ya, terhadap politisi gitu kan. Dan juga ya di samping itu juga kita mempunyai tantangan pada saat kita memang betul-betul terjun atau berkompetensi untuk memperebutkan kursi DPRD, ya itu juga punya tantangan yang banyak. Ya, kalau kita berinteraksi dengan masyarakat ya kita harus menjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat itu ya mempunyai persepsi yang positif terkait politik dan politikus. Nah ini yang saya lakukan. Saya melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menjelaskan seperti apa sih politik dan politikus itu. Ya ada yang a priori yang saya sampaikan tadi kan, yang menganggap bahwa ya, politikus itu tidak bisa berbuat banyak kepada masyarakat, atau politikus itu ya hadir pada saat perlu saja gitu kan. Nah, itu yang kita harus jelaskan kepada masyarakat. Nah di samping itu pada saat kita melakukan kontestasi gitu kan, untuk memperebutkan kursi DPRD, nah ini tantangannya agak berat juga. Karena yang jelas kan di sana kan kompetisi kita dengan calon-calon yang lain gitu kan. Jadi ya kita harus menerapkan ya strategi supaya kita bisa mendapatkan suara lebih banyak, supaya kita bisa duduk. Nah ini tantangannya berat ini, karena kita harus siap semuanya ya, dari sisi sumber daya, ya, moral dan material kita harus siap. Karena tidak bisa dipungkiri ya untuk terjun di dalam politik itu ya kita harus punya kos politik juga gitu. Nah, di samping itu kita melakukan
pendekatan secara individual, pendekatan secara kekeluargaan dengan masyarakat, supaya masyarakat itu bisa melihat kiprah kita untuk menjadi anggota DPRD itu ya betul-betul dianggap positif. Soalnya ya sih juga tantangannya pasti ada yang tolak, ada yang menerima gitu kan, terus ada yang pro kita atau yang tidak gitu kan. Inilah tantangan kita gimana meyakinkan mereka itu supaya sepemahaman dan bisa menerima kita. Ya alhamdulillah ini saya lakukan walaupun semuanya itu tidak efektif ya, ada yang tidak efektifnya, tapi ya alhamdulillah kita bisa duduk dan sampai ke titik itu. Ya karena kita dari awal punya niat dan kepengen secara maksimal ya berbuat lebih banyak ya, pada saat kita terpilih tentunya kita bersyukur ya pasti karena ya tidak semuanya bisa mencapai ke titik itu, tapi ya kalau buat saya pribadi ya di samping ya bersyukur, di samping itu juga ya jadi beban ya, karena beban kita kan bertambah, beban kita bertambah bahwa di pundak kita ini kan ada beberapa aspirasi masyarakat yang harus kita penuhi gitu kan, dan kita harus berbuat kepada masyarakat. Nah dibanding kita misalkan belum duduk sebagai anggota DPRD ya tentunya kan beda gitu bebannya. Karena kemarin aktivitas saya sebelum menjadi anggota DPRD saya lebih banyak di bidang profesionalismenya saya gitu kan, saya bekerja di bidang kesehatan gitu, termasuk saya pengelola salah satu tempat wisata juga. Jadi ya lingkupnya paling hanya sebatas lingkup kerja aja gitu. Nah pada saat kita terpilih menjadi anggota DPRD, ya ini tentunya kan lebih banyak kan yang harus kita dengarkan, harus kita serap aspirasi dan juga ya kita niatnya untuk berbuat baik lebih luas lagi kepada masyarakat. Nah ini kan sebuah tantangan gitu. Jadi ya tidak semata kita pada saat terpilih itu bergembira ria sih kalau buat saya gitu. Tapi ini ya salah satu menunggu juga beban yang berat buat kita gitu. Jadi kalau saya ya di samping bersyukur itu pasti tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala hasil karena tidak semua juga bisa sampai titik itu, tapi sampai ya kita menjadi semacam tantangan dan ada tanggung jawab yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar lagi yang sudah menunggu kita ke depan. Jadi kalau kita hitung, saya secara resmi dilantik sebagai anggota DPRD di bulan Agustus ya. Kalau kita hitung mundur lebih kurang sekitar 1 tahun, masuk 2 bulan ya. Ya tentunya selama 1 tahun 2 bulan lebih kurang ini ya banyak kita berdiskusi dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat gitu. Ya tentunya kita selaku anggota DPRD, terutama saya gitu, harus mendengarkan dan membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada kita gitu. Ya dengan jalur masing-masing ya, karena tentunya kita banyak juga yang sekarang kita sudah ada medsos gitu kan, melalui medsos juga mereka bisa kasih masukan. Nah beragam yang disampaikan masyarakat kepada kita itu beragam. Ada yang terkait dengan pribadi masyarakatnya sendiri, kepentingan mereka gitu. Ada juga yang terkait dengan kepentingan masyarakat banyak gitu. Ada juga yang menyampaikan terkait masukan untuk ke depan kita harus melakukan. Jadi ya banyak pokoknya yang disampaikan masyarakat kepada kita. Selama saya duduk kita 1 tahun 2 bulan, ya yang paling menonjol terkait dengan infrastruktur dan kesehatan. Nah ini yang banyak muncul yang disampaikan masyarakat kepada kita. Ya tentunya ini ya kita harus dengarkan, dan kalau itu domainnya di kita dan kita mempunyai kebijakan untuk itu ya kita segera tinggal lanjuti. Oh iya banyak didorong banyak terkait dengan kesehatan UHC kan. Jadi universal covered health gitu. Jadi masyarakat Kota Metro itu sudah hampir 98%
dia terjamin jaminan kesehatannya melalui BPJS. Banyak masyarakat yang menyampaikan kepada kita misalkan terkait dengan pelayanan di rumah sakit, kamarnya penuh gitu kan. Ya kita coba advokasi ke rumah sakit gitu kan. Kira-kira masih bisa nggak atau ada kamar gitu. Itu kita sudah terus ya terkait dengan kepesertaan dia sendiri gitu kan. Misalkan pada saat dia datang ke rumah sakit ternyata kan BPJS-nya tidak aktif kartunya gitu. Nah ini kita advokasi juga, kita berkomunikasi dengan BPJS dan Dinas Kesehatan supaya cari solusinya supaya bisa aktif kan pada saat dia kan butuh gitu, untuk dapat pelayanan dari rumah sakit. Nah, jadi itu sudah kita lakukan. Jadi setiap keluhan dari masyarakat kalau ke saya akan tidak lanjuti. Tetapi keputusan nanti itu bisa apa enggak, karena itu bukan domain kita lagi, karena itu sudah ada stakeholder terkait yang mempunyai kebijakan terkait itu. Tapi yang muncul selama ini banyak saya terkait bidang kesehatan, yang terkait pelayanan rumah sakit, yang kedua ya terkait dengan secara administrasinya BPJS-nya tidak aktif dan lain-lainnya. Dan itu alhamdulillah kita sudah tidak lanjutin. Ya PAD sebetulnya ya masih banyak sih potensi-potensi yang bisa ditingkatkan. Nah, tapi kalau untuk sektor kesehatan yang paling besar itu dapat dari rumah sakit Amayani. Karena rumah sakit Amayani ini sudah menjadi rumah sakit Blur, dan tentunya kan itu pengelolaannya kan ada di rumah sakit sendiri. Nah kalau di bidang lain potensi ya saya itu masih banyak sih kayak BPHTB gitu. Apa aja jual beli baik tanah maupun bangunan. Terus pajak parkir juga mungkin masih bisa diefektifkan. Terus pajak hotel dan restoran kan itu juga masih bisa. Ya tinggal kita menginventarisir aja potensi-potensi PAD yang bisa kita tingkatkan yang mana. Dan ini ya pemerintah kota harus jeli gitu. Tidak juga membebani masyarakat gitu. Ya harus betul-betul dianalisa yang mana kira-kira yang potensinya baik. Kalau menurut saya apa yang saya sebutkan tadi itu potensi sih untuk meningkatkan ya. Seperti di bidang kesehatan itu ada salah satu program yang dibuat wali kota sebelumnya MWS gitu. Jadi sebuah sistem di bidang kesehatan yang sangat baik untuk meng-screening semuanya gitu. Jadi supaya kita betul-betul bisa memastikan bahwa masyarakat itu memang kita antisipasi sebelum dia masuk fase perawatan gitu. Itu ada aplikasinya gitu. Itu sangat baik sih kalau menurut saya, itu juga harus dibakar untuk dilanjutkan. Ya, kalau kebutuhan masyarakat saat ini yang kita lihat ya salah satunya di bidang infrastruktur sama bidang kesehatan gitu, yang harus kita push, harus kita jadi prioritas gitu untuk sekarang. Dukungan politik yang ia peroleh pada pemilu 2024 kini harus dibayar dengan kerja nyata. Persoalan infrastruktur, kesehatan, dan layanan publik menjadi 3 isu yang paling sering muncul dalam percakapan dengan warga. Di sisi lain, ia menilai pemerintah kota perlu lebih berani memaksimalkan potensi pendapatan hasil daerah tanpa membebani masyarakat. Di sisi lain, ia menilai pemerintah kota perlu lebih berani memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat. Latar belakang profesionalnya cukup unik bagi seorang politisi lokal. Evril mengelola sebuah rumah sakit ibu dan anak, serta Taman Wisata Keluarga, Taman Metro Indonesia Indah alias TMI. Dari dunia kesehatan dan pariwisata itulah ia membawa perspektif baru ke ruang rapat dewan. Evril memilih berperan sebagai perantara, meneruskan laporan ke OPD terkait, mengawasi tindak lanjut, dan memastikan warga mendapat akses yang layak. Ia juga menilai beberapa program kesehatan periode sebelumnya layak diteruskan, seperti MEOS, Maternal Early Warning Score, aplikasi pendukung keselamatan ibu dan anak yang dikembangkan di Metro,
Di dunia wisata, Avril memahami benar tantangannya. Bumi Saiwawai bukan kota wisata. Minimnya sumber daya alam membuat pilihan objek rekreasi sangat terbatas. Tempat wisata harus berinovasi menghadirkan pengalaman baru, termasuk untuk TMI yang dikelolanya. Bagus. Iya. Kolam. Iya, apa ya? Terutama bisnis wisata ya di Metro ini tentunya punya tantangan sendiri. Karena kota Metro kan bukan kota wisata, belum menjadi kota wisata. Jadi ya harus kita punya inovasi tertentu supaya mempunyai daya tarik pengunjung dari luar. Jadi kalau untuk sementara ya kita tetap membuat wisata-wisata buatan. Seperti yang ada sekarang kan ada waterboom, dan juga ada taman-tamannya, terus ada juga kolam arus yang bisa untuk anak-anak berenang. Jadi ya memang tempat wisata di Metro ini harus betul-betul menyesuaikan kondisi pengunjung. Seperti apa, dan pasar-pasarnya kita kan harus tahu untuk
fasilitas kota Metro. Seperti yang sudah kita lihat, ya banyak investasi yang tumbuh di Metro, seperti restoran modern gitu kan. Itu ada McD sudah ada gitu kan. Terus ada juga KFC yang sudah lama gitu kan. Terus banyak juga, terutama di di makan-makan ya, makan-makan restoran gitu kan, restoran tadi. Dan saya lihat ya regulasi di kota Metro cukup bagus sih, cukup bagus gitu kan. Jadi sangat welcome terhadap investasi. Ya, tentunya namanya kita investasi ada aturan-aturan yang harus kita tepati sebagai investor. Penting kita akan mentaati aturan, ya ketentuan-ketentuan harus kita ikutin. Dan insya Allah nggak ada kendala kok kita berinvestasi. Intinya kalau kita mengelola usaha di bidang wisata itu harus ada yang terbarukan. Iya. Ada yang terbarukan dan maintenance yang paling bagus. Maintenance-nya harus terus karena kan masyarakat itu pengen ada iya, sesuatu yang baru. sesuatu yang baru. Ya. Cepat berganti tren, cepat berganti. Kayak kan seperti yang kita ini kita selalu maintenance dengan baik. Kan orang kalau ada yang beda mungkin itu aja bosan. Kalau kita pas datang ada yang baru lagi. Iya. Dari Metro, Tim Liputan Mitra TV melaporkan. Sahabat Mitra TV, demikian liputan khusus tentang perjalanan Afril Hadi dari dunia profesional ke ruang legislatif. Langkah barunya di DPRD menjadi bagian dari dinamika politik lokal yang akan terus kami ikuti. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.